Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Islam dengan tema Tata Cara Haji Tamattu. Haji Tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Umroh dilakukan pada musim haji yakni tanggal 1 sampai 8 Zulhijjah. Harus membayar dam yang terdapat dalam rangkaian haji. Persiapan ihram sebaiknya diawali dengan memotong kuku. Memangkas rambut, baik rambut kepala, rambut ketiak, rambut kemaluan maupun kumis. Yang tidak dianjurkan adalah mencukur jenggot. Mandi besar termasuk wanita yang baru selesai haid. Memakai parfum di badan dan rambut. Yang tidak dianjurkan adalah memakai parfum di pakaian. Lalu mengganti pakaian biasa menjadi pakaian ihram dengan ketentuan laki-laki menggunakan 2 lembar kain dan perempuan menggunakan busana muslimah. Yang laki-laki, lembar pertama digunakan untuk izar atau sarung. Yang kedua dijadikan sebagai ridak dikalungkan di kedua pundak. Dari pondokan atau penginapan membaca niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Begitu sampai di Bir Ali, jamaah turun dan menuju ke masjid untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Makkah. Selama perjalanan memperbanyak bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka baik, innal hamda wa ni'matalak wal mulk la syarika lak. Jamaah masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Setelah berdoa masuk masjid dan melihat Ka'bah, jamaah laki-laki meletakkan selendang yang tadinya di atas pundak dibawa ke bawah ketiak sebelah kanan, lalu menuju ke rukun Hajar Aswad. Wajahnya menghadap ke Hajar Aswad, melambaikan tangan kanan digerakkan seakan-akan dapat menggapai Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, lalu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang laki-laki disunahkan berjalan biasa 3 kali dan berlari-lari kecil 4 kali sambil mengucapkan Allahumma imanan bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setiap di rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah putaran ke-7, jamaah menuju sebelah kanan Ka'bah dan ketika sejajar dengan makam Ibrahim membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu melakukan sholat sunnah dan berdoa sebanyak mungkin di situ dan mengambil air zam-zam dengan cara meminumnya berdiri menghadap ke arah kiblat, menarik nafas 3 kali berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Lalu bersama-sama menuju ke arah Bukit Sofa. Setelah dirasa menanjak ke arah Bukit Sofa, maka membaca Innas Sofa wal Marwata min syairillah abda'u bima bada'allahu bi.
lalu menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah, dibaca 3 kali. Lalu dilanjutkan doa dan mulailah sa'i sambil berjalan memperbanyak zikir dan doa semampunya. Ketika lewat pal hijau ke pal hijau berikutnya, laki-laki berlari-lari kecil sambil membaca Rabbighfir warham wa antal a'azzul akram. Setelah sampai di Bukit Marwah, maka menghadap ke arah kiblat dan membaca bacaan doa seperti bacaan ketika di Bukit Sofa. Diulang 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Tahallul umroh hanya satu, yaitu mencukur sebagian rambut kepala. Boleh langsung dilakukan di atas Bukit Marwah atau di Hotel Makkah. Setelah proses mencukur dan perempuan minimal 3 helai, maka selesailah proses umroh. Jamaah bisa mengganti pakaian ihram menjadi pakaian biasa dan melakukan kegiatan yang di luar kegiatan haji. Sambil menunggu proses haji, jamaah disunahkan untuk banyak berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan sholat sunnah lainnya. Ihram haji sama dengan ihram umroh, yaitu mengganti pakaian biasa, lalu menggunakan pakaian ihram pada tanggal 8 Dzulhijjah dengan mikot di Pondokan Makkah. Dari Pondokan membaca niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Jamaah memperbanyak bacaan talbiyah. Lalu mabit di Mina. Mabit ini dilakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah dan hukumnya sunnah. Jadi boleh langsung berangkat menuju ke Arafah pada tanggal 9. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah diawali dengan khutbah dan diakhiri dengan sholat zuhur dan asar jamak takdim qashar. Lalu untuk menunggu hingga matahari terbenam, banyak melakukan ibadah lainnya seperti zikir, mengaji, atau sholat sunnah. Selama mabit di Musdalifah, jamaah banyak diisi dengan kegiatan ibadah, sholat maghrib dan isya di jamak takhir, lalu mencari batu kerikil untuk jumroh. Dari Musdalifah, jamaah menuju ke Mina. Di Mina istirahat untuk persiapan tahallul haji. Tahallul haji ada 5, 1 tawaf ifadah, 2 sa'i, 3 lempar jumroh aqobah, 4 mencukur rambut, dan 5 menyembelih dam. Lalu jamaah melakukan 3 hal yang disebut tahallul awal dan sisanya disebut tahallul tsani. Yang pertama yaitu jumroh aqobah. Caranya, kerikil dipegang dengan jari telunjuk dan ibu jari. Lalu tangan diarahkan ke dekat telinga kanan dan dilemparkan ke arah dinding dengan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Jika mengenai, membaca Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfuran. Untuk lemparan kedua sampai ketujuh mengucapkan Allahu Akbar dan jika mengenai membaca dengan bacaan yang sama. Setelah itu tidak ada lagi bacaan talbiyah. Setelah jumroh aqobah,
jamaah menuju ke kemah tanpa mengucapkan talbiyah lagi, tapi diganti dengan takbir. Masih dengan pakaian ihram, jamaah mencukur rambutnya dan tetap berada di Mina, tapi bisa berganti pakaian biasa dan melakukan kegiatan lainnya. Tahallul yang kedua, hadyu, menyembelih hewan bagi haji yang tamatuk dan kiron. Jika tidak mampu, maka puasa 10 hari, 3 hari dilakukan di Makkah dan 7 hari dilakukan di rumah. Tahallul awal yang ketiga yaitu jumroh. Jumroh ini dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah dengan melempar 3 jumroh, ula, wusto, dan akobah dengan cara yang sama. Dan setelah jumroh selesai, jamaah bersiap-siap menuju ke Makkah. Tahallul tsani yang kedua yaitu tawaf ifadah. Caranya sama dengan sebelumnya. Tahallul tsani kedua yaitu sa'i. Dengan demikian, selesai sudah prosesi ibadah haji. Sebaiknya para jamaah sujud syukur dan bersedekah kepada fakir miskin karena ibadah haji dan umroh sudah selesai dan berkemas untuk pulang ke Indonesia. Setelah berkemas-kemas, lalu menunggu jadwal kepulangan, ketika sudah ditetapkan hari itu kepulangan, maka jamaah melakukan tawaf wada. Tawaf wada ini dilakukan sebelum meninggalkan Makkah sebagai bukti selesai proses haji dan perpisahan. Demikian pembelajaran kita tentang haji tamattu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan subscribe-nya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.